6 alasan Doflamingo bisa jadi Yonko kalau dia gak ditangkap. Buggy menjadi Yonko adalah kejutan yang kocak. Meski mungkin ada fans yang merasa karakter lain lebih cocok jadi Yonko. Buggy punya reputasi sebagai mantan anggota kelompok Roger, dan dia juga punya monopoli pada bisnis tentara bayaran. Buggy mungkin lemah, tapi reputasi, jumlah kru, dan kekuasaannya terasa memang lebih hebat dari Kid dan Law. Berhubung beberapa karakter selevel Yonko telah pensiun seperti Rayleigh atau gak punya kru kayak Weevil, Mihawk, Buggy sebenarnya memang terasa kandidat paling masuk akal. Hanya saja, kalau dipikir-pikir sebenarnya ada kandidat Yonko yang bagus, tapi sudah ditangkap duluan seperti Don Quixote Doflamingo. Ini beberapa alasan Doflamingo bisa jadi Yonko kalau saja dia gak ditangkap duluan. 1. Kekuasaan dan pengaruh yang luar biasa di dunia hitam One Piece. Kekuasaan dan pengaruh Doflamingo sangat besar di dunia hitam One Piece. Bisnis perdagangan, senjata dikuasai oleh pria yang satu ini. Dia juga sempat menjadi pemilik gedung lelang manusia di Sabaody. Gak tanggung-tanggung, kliennya bahkan termasuk pemerintah dunia. Tadinya, perantara pembelian senjata antara pemerintah dunia dan Wano adalah Doflamingo. Tumbangnya Doflamingo membuat CP0 harus bertemu langsung dengan Orochi. Dia juga yang menyediakan Smile ke Kaido, jadi klien bisnisnya juga mencakup Yonko. Dengan situasi begini, terasa sekali di masa primanya kekuasaan Doflamingo masih melampaui Buggy. 2. Jika Doflamingo tidak tumbang, Buggy's delivery mungkin gak dapat momentum. Saya curiga salah satu faktor Buggy jadi Yonko itu karena kekuasaannya. Buggy's delivery memegang monopoli bisnis tentara bayaran karena tumbangnya Doflamingo. Berhubung bisnis senjata Doflamingo terhenti, banyak pihak beralih ke Buggy's delivery. Jika Doflamingo tidak ditangkap, momentum Buggy's delivery berjaya ini bisa tak terjadi. 3. Dari segi kekuatan, Doflamingo tidak bisa diremehkan. Kekuatan Doflamingo itu terasa lumayan. Apakah dia sekuat Shirohige, Big Mom, dan Kaido? Tidak. Kekuatannya terasa banget di bawah mereka berdua. Luffy saja melampauinya. Meski begitu, Doflamingo mungkin setidaknya level komandan Yonko. Penguasaan Ito-Ito no Mi serta penggunaan 3 hakinya membuat ia sulit dikalahkan bajak laut awam. Kalau Buggy bisa naik ke level Yonko dengan kekuasaan dan pengaruhnya, maka Doflamingo yang lebih kuat dari Buggy pastinya bisa juga. 4. Memiliki pengaruh ke Tenryubito serta pemerintah dunia. Doflamingo mengetahui harta nasional Marygoys. Itu sampai bisa membuat dia memeras Tenryubito, supaya mendapat keistimewaan. Pernyataan palsu dia mundur dari Shichibukai pun bisa dia buat karena koneksi ini. Jika Doflamingo benar-benar keluar dari Shichibukai dan menjadi Yonko, pengetahuan dia soal ini akan membuat dia sangat diwaspadai. Ketika Doflamingo ditangkap dan dikurung di Impel Down pun dia memperhitungkan akan ada pembunuh yang mencoba menghabisinya, untuk mencegah dia bicara soal harta Marygoys. 5. Memiliki wilayah kekuasaan dan kru yang lumayan tangguh. Tampaknya, faktor lain yang bisa membuat seseorang menjadi Yonko adalah kru dan wilayah kekuasaan. Kid dan Law krunya kurang menonjol. Dan mereka juga kekuasaannya kurang. Sosok seperti Mihawk dan Weevil gak punya kru, meski kekuatan mereka sepertinya setara Yonko. Mihawk diduga bisa mengimbangi Shanks dalam duel. Dan Weevil mengingatkan Borsalino pada Shirohige muda. Doflamingo tidak memiliki masalah ini. Untuk wilayah kekuasaan, Doflamingo semasa jaya punya Dressrosa. Untuk kru, kelompok Don Quixote itu lumayan. 6. Doflamingo khawatir terhadap murka Kaido, tapi jika Kaido tumbang dia bisa jadi memanfaatkan situasi untuk naik jadi Yonko. Doflamingo terasa takut menghadapi amarah Kaido. Meski begitu, dalam situasi di mana Kaido dan Big Mom tumbang, Doflamingo bisa jadi gak ambil pusing lagi dan mengambil tahta Yonko yang kosong. Bagi Doflamingo, tumbangnya Kaido bisa terasa sebagai tersingkirnya ancaman besar. Tumbangnya Kaido dan Big Mom bahkan bisa jadi akan dimanfaatkan Doflamingo untuk semakin menguasai dunia hitam. Nah itu 6 alasan Doflamingo bisa jadi Yonko kalau saja dia gak ditangkap duluan.
Tentu saja, saya sebenarnya ragu apakah akan muncul lowongan Yonko kalau saja Doflamingo gak ditumbangkan duluan. Situasi Doflamingo dan Dressrosa kemungkinan adalah salah satu alasan Fujitora bisa mendorong dibubarkannya si Chibukai. Bila si Chibukai gak bubar, Doflamingo dan Bugi bisa jadi akan tetap puas jadi si Chibukai dan gak naik jadi Yonko. Lain itu kalau Doflamingo gak dihadapi duluan dia mungkin akan bisa terus memasok Smile ke Kaido, dan itu bisa membuat menjatuhkan Kaido lebih repot. Meski begitu, 6 alasan di atas memang menegaskan kalau saja Doflamingo tidak tumbang, dia sebenarnya kandidat Yonko paling mungkin. Gimana menurut kamu? Sampaikan di kolom komentar.